Polda Sulawesi Utara bersama pemerintah kota Manado akhirnya melakukan press release terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di Panti Werda Damai, Kelurahan Ranomo, Kecamatan Paldua, Manado pada Minggu 28 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi, terdapat 16 korban tewas akibat kebakaran ini. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Manado, Ferdi Gohogo. Selamat siang, rekan Ferdi. Ya, selamat siang juga. Baik, rekan Ferdi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait berapa jumlah penghuni panti tersebut sekaligus yang menjadi korban selamat maupun meninggal dalam insiden ini. Oke, Tribuners dapat saya sampaikan bahwa sampai saat ini dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulawesi Utara bekerja sama dengan Polresta Manado mengidentifikasi di Panti Werda tersebut ada 35 orang kurang lebih, yang meninggal ini 16 orang, terus yang selamat sekitar 14 orang. Nah, sisanya ini ada beberapa ini yang masih dalam identifikasi dari pihak kepolisian. Dari hal ini juga dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, di mana Hasibuan mengungkapkan bahwa dari yang sisa ini, dari data yang mereka dapati, ini masih dikumpulkan yang 3 atau 4 orang masih dalam proses identifikasi apakah memang mereka juga korban atau memang sudah diambil oleh pihak keluarga, karena memang ini masih dilakukan identifikasi, sehingga untuk data yang sekarang yang kami peroleh dari pihak kepolisian itu ada 35 orang, meninggal 16, dan korban selamat yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Manado berjumlah 14 orang. Demikian. Baik, rekan Ferdi, terkait para korban yang meninggal dunia, apakah mereka ini meninggal dunia karena api yang membakar panti atau mungkin ada faktor lainnya? Oke, sampai saat ini keterangan dari pihak kepolisian, para korban meninggal ini karena terbakar. Karena identifikasi awal para tubuh korban ini hangus terbakar dari 16 orang ini yang tubuhnya tidak bisa diidentifikasi, identitasnya ini berjumlah 15 orang. Sedangkan satu korban masih bisa diidentifikasi dan dapat dikenali oleh pihak keluarga. Sedangkan yang 15 orang lain tidak dapat dikenali oleh pihak keluarga, sehingga Polda Sulawesi Utara masih melakukan identifikasi mendalam untuk mengetahui identitas korban masing-masing. Demikian. Baik, kemudian terkait korban yang selamat ini bisa dijelaskan bagaimana kondisi mereka, rekan Ferdi? Oke, dari pantauan kami 14 korban yang selamat ini saat ini ada dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Manado, di Profkando dan juga di RSUD Kota Manado, dan di dua rumah sakit lainnya. Nah, untuk kondisi mereka tentunya masih trauma, tapi mereka juga sudah didampingi oleh pihak dokter dan juga pihak keluarga yang sudah datang mengunjungi, sehingga tentunya ini membantu para korban ini untuk bisa melalui masa traumanya ini, karena memang ini pertama kali terjadi di Panti Werda ini, sehingga tentunya para korban membutuhkan penanganan khusus dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga. Demikian. Baik, rekan Ferdi, kemudian apakah dari pihak kepolisian sendiri sudah merilis begitu terkait penyebab kebakaran maupun sumber api dari insiden kebakaran tersebut? Oke, sampai saat ini kami berupaya mencari informasi dan juga keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran ini, tetapi dari pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran ini, karena memang sampai saat ini pihak Polda Sulawesi Utara maupun Polresta Manado masih berada di lokasi untuk melakukan identifikasi mendalam, memeriksa beberapa saksi, meminta keterangan beberapa warga, sehingga untuk saat ini memang full bucketnya ini belum kami terima terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran ini dan api pertama kali berasal dari titik mana.
Baik, rekan Ferdi mungkin bisa diceritakan kembali terkait proses evakuasi para lansia yang berada di panti tersebut. Oke. Proses evakuasi tentunya ini melibatkan warga sekitar, di mana karena memang panti asuhan ini berada di sekitar pemukiman warga, sehingga ketika warga sekitar melihat api yang berasal dari dalam rumah, dari dalam rumah ini, mereka langsung berteriak dan memanggil warga yang lain untuk melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi ini dilakukan melalui pagar dari panti werda tersebut, karena memang di depan juga apinya juga sudah membesar, sehingga para warga terpaksa melakukan evakuasi melalui pagar, membuka pagar. Bahkan ada beberapa lansia yang diangkut melalui atas pagar, sehingga ini tentunya sangat dramatis sekali. Dan pihak kepolisian juga, bahkan damkar, beruntungnya bisa cepat datang ke lokasi sehingga membantu proses evakuasi ini, dan bersyukurnya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan ada korban yang berhasil diselamatkan. Demikian. Baik, silakan rekan Ferdi jika ada informasi tambahan yang ingin disampaikan. Oke, tentunya untuk identifikasi, menurut keterangan Kabid Humas, untuk identifikasi 15 korban ini tentunya karena memang mereka merasa mendapat kesulitan, karena memang tubuh korban ini seperti sidik jari maupun gigi dari para korban yang bisa diambil untuk sampel DNA identifikasi ini tidak bisa digunakan karena memang sudah terbakar, sehingga pihak kepolisian meminta pihak keluarga korban untuk bisa bekerja sama dengan memberikan data-data para korban supaya ini bisa dipakai untuk identifikasi. Dan untuk saat ini alat identifikasi tersebut tidak ada di Polda Sulawesi Utara, sehingga untuk sampel yang nanti dikumpulkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sulawesi Utara, melalui pihak keluarganya akan dikirim ke Jakarta. Dengan demikian pihak Polda Sulawesi Utara meminta para keluarga agar bisa bersabar. Dan untuk saat ini jenazah para korban ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, dan pihak kepolisian berharap semoga ini bisa secepatnya selesai dan pihak keluarga bisa mengambil jenazah ini untuk dimakamkan masing-masing. Dan tambahan juga dari pihak pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Wakil Wali Kota Manado, Pak Richard Kuala, ia juga menyampaikan duka yang mendalam. Tentunya pihak Pemkot Manado akan bertanggung jawab dalam hal ini, akan membiayai semua kebutuhan biaya rumah sakit apabila para korban yang selamat ini tidak di-cover oleh BPJS, dan mereka juga menyediakan lahan kubur untuk para korban yang meninggal dunia. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Dipusatkan di rumah sakit Manado, ya, berjumlah 14 orang, ya. 11 orang ada di 15 orang, 11 di RSUD Manado, 1 di Rumah Sakit Awalui, ya. Kemudian 2 lagi dirujuk di RS Awalui. Berarti di RS Awalui ada 3 dan 1 di RS Prof Kando, ya. Nah, terkait dengan korban ini ada inisiatif katanya dari pihak Pemkot untuk menangani atau perawatan, Pak, ya. Perawatan nanti mungkin disampaikan sama Pak Wali Kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.